Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online Minggu 5 Juli 2020 pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita dapat melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Walaupun kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gedung gereja. Ibadah Minggu 5 Juli 2020 bertemakan Allah melindungi mereka yang percaya kepadanya. Merupakan tema yang disiapkan oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua untuk dikhotbahkan ke seluruh negeri ini. Dan untuk diketahui bersama bahwa ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Gantiramang STH. Beliau adalah Ketua Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, Klasis Mimika di Papua. Berikut adalah informasi tentang kegiatan gereja minggu ini. Kita bisa menyaksikan siaran langsung walaupun siaran ulang ibadah raya melalui channel YouTube dengan nama GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kami menyediakan ibadah tunas dan par melalui Zoom meeting setiap minggu pagi. Bapak Ibu dapat menghubungi kakak pengasuh sesuai dengan kelas untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta passwordnya. Bila Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan baik perpuluhan maupun diakonia, Bapak Ibu bisa memberikan melalui nomor rekening Bank BRI nomor 188 001 000 002 566 ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana atau kepada Bapak Ibu Majelis yang terdekat. Kegiatan gereja tengah minggu seperti ibadah persekutuan anggota muda, persekutuan wanita, persekutuan kaum bapak minggu ini tetap dilaksanakan secara online melalui channel ini. Untuk ibadah PAM pada hari Rabu malam tepat jam 7 malam, untuk ibadah PW dan PKB hari Kamis malam tepat jam 7 malam. Bagi jemaat yang membutuhkan doa atau pelayanan khusus dan konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon berikut 0812 47097662 atau sebagaimana tertera dalam layar. Pelaksana harian Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada umat Tuhan yang berpartisipasi dalam ibadah online ini, baik pemain musik, song leader, vokal group, multimedia, juga kepada hamba Tuhan yang melayani ibadah online di hari ini. Demikian informasi pengumuman untuk minggu ini. Sampai berjumpa kembali di online berikutnya. Tetap semangat dan jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah menghadap Tuhan. Walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing secara online. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian rohani 9. Hai kaum Tuhanku,
ayat 1 dan 2 dan kata-kata selanjutnya. Hai kaum Tuhanmu, Allahmu benar, beri nyanyianmu berbunyi besar, yang maha mulia dan sumber hayat, muliakanlah Dia segala tempat. Yang rumahnya terang, yang maha kudus, beri anaknya yang hendak menebus manusia yang hina di dunia cemar. Hai puji kasih-Nya yang heran benar. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 9 pada ayatnya yang ketiga. Nyanyian rohani 9 pada ayatnya yang ketiga, Ya Allah Esa penabur berkat, dan kata-kata selanjutnya. Ya Allah Esa penabur berkat, terima sembah segala jemaat, kuasa dan hikmat syukur bagimu, ya pokok selamat kekal dan teguh. Dengarlah hukum Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan ke-10 hukumnya ini, untuk kita akan memasuki minggu kerja yang baru. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi jikalau kita mengaku dengan sungguh semua salah dan dosa yang kita perbuat, maka Allah itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengaku umat yang tidak setia. Kami sulit dipercaya dalam kata, janji, tugas, waktu, uang, dan cinta. Kami begitu mudah diombang-ambingkan oleh situasi atau ajaran dunia ini, karena prinsip-prinsip iman kami tidak jelas dan tidak kokoh. Kami mengaku sebagai pengikut Kristus, namun pola pikir, sikap, dan gaya hidup kami sehari-hari sangat jauh dari apa yang diteladankan Yesus. Ibadah dan hidup sehari-hari kami sering bertentangan. Apa yang kami doakan dan apa yang kami kerjakan berbeda jauh. Kasihanilah kami, tolonglah kami ya Tuhan, untuk mengintegrasikan diri kami, menyatukan agenda ibadah dan agenda hidup kami. Bantulah kami membangun iman, kasih dan pengharapan sejati. Jadikanlah kami murid-murid Yesus yang setia, jujur, dan rendah hati. Kami mohon ini di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Kita mengaminkan pengakuan dosa dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 80 pada ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani 80 ayat yang kedua mengaminkan pengakuan dosa. Berilah kami pun tahan bertekun, dan kata-kata selanjutnya. Berilah kami pun tahan bertekun, jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa. Jalan dosa yang jadi jalan terang. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah kita mendapatkan pengampunan atas anugerah yang Tuhan masih boleh berikan kepada kita, maka dengarlah pemberitaan keampunan yang terambil dari Yohanes 12 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-47. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah pemberitaan anugerah bagi kita sekalian. Mari kita mengaminkan berita anugerah dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 83 pada ayatnya yang kedua. Ku kasih Yesus penebus benar, dan kata-kata selanjutnya.
saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah sebagai persekutuan orang-orang percaya kita mengaku iman percaya kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengaminkan pengakuan iman percaya kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 144 pada ayatnya yang ketiga. Sekalian bangsa, sekali hendak, dan kata-kata selanjutnya. Sekalian bangsa, sekali hendak, berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan Kudus, dipuji kekal nama-Mu penebus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang mana pembacaan kita di minggu pertama bulan Juli ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita dari Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku telah menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba
sebagai gantimu. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berilah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita hendak memberikan persembahan syukur kita bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tanah ini. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan nyanyian rohani 160, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani 160 ayat 1 dan ayat yang kedua mengiringi derma syukur kita dikumpulkan. Sementara itu, dengarlah pesan firman Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan ambil hidupku dan kata-kata selanjutnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oh Tuhan, ini aku lagi mencurahkan isi hati. Jangan bosan mendengarku lagi. Aku yang banyak meminta, tapi bolehkah
Pembacaan kita di minggu kali ini dari kitab Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Dan tema yang diberikan oleh gereja adalah Allah melindungi mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya bin Amos tinggal dekat Yerusalem. Ia menyampaikan pesan dari Tuhan selama masa pemerintahan 4 raja Yahudi yang berbeda-beda, yaitu Saman, Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dalam Yesaya 1 ayat pertama. Karya Yesaya sebagai nabi dimulai dikenal ketika ia menerima panggilan dari Tuhan di dalam bait Allah, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 742 sebelum Masehi, tahun di mana Raja Usia meninggal dalam Yesaya 6 ayat 1. Saat itu pasukan Asyur telah merebut Aram, yang sekarang kita kenal Syria, dan mengancam kerajaan Israel Utara. Tahun 733 sebelum Masehi, Raja Aram dan Raja Israel menyerang Yehuda dan berusaha memaksa Ahaz Raja Yehuda untuk bergabung dengan mereka melawan Asyur. Sebaliknya Asyur membuat perjanjian dengan Raja Asyur dan mengabaikan peringatan yang disampaikan Yesaya untuk tidak membuat perjanjian seperti itu. Strategi Ahaz gagal ketika Asyur menyerang dan mengalahkan kerajaan utara pada tahun 721 sebelum Masehi. Kekalahan Israel itu membuat Yehuda menjadi sasaran empuk bagi Asyur. Tahun 701 sebelum Masehi, Sanherib Raja Asyur mengancam akan merebut Yerusalem. Namun Raja Hizkia tetap setia kepada Tuhan dan Yerusalem terluput dari bahaya. Kesukaran Yehuda belum selesai ketika beberapa tamu datang dari Babel menemui Hizkia. Di sini Yesaya berkata bahwa kelak kerajaan Babel akan merebut Yerusalem dan akan membawa banyak orang Israel ke pembuangan bersama semua barang-barang berharga dari istana dan bait Allah. Perkataan Yesaya ini benar ketika 100 tahun kemudian Babel mengalahkan Yehuda dan menghancurkan Yerusalem, dan banyak orang ditawan dan dibawa ke Babel, dan hal ini telah terjadi. Yesaya 11 pasal 40 sampai dengan ayat yang ke-55. Bagian ini berbicara tentang penghiburan dan pemulihan yang akan segera terjadi atas umat Tuhan di pembuangan. Dan Tuhan akan memakai Kores untuk mengalahkan Babel. Dan Kores mengizinkan orang Yehuda kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesaya 43 ayat yang ke-1. Allah menciptakan bangsa Israel dan mereka istimewa baginya. Allah menebus dan memanggil mereka dengan nama untuk menjadi umat kepunyaannya. Allah melindungi Israel dalam masa kesukaran. Tetapi sekarang perhambaan Israel telah berakhir dan kesalahan telah diampuni. Dalam Yesaya 40 ayat yang kedua, maka kini diberitahukan janji keselamatan sebagaimana firman Tuhan sendiri yang dibawakan oleh Nabi sebagai suruhannya. Janji itu dialamatkan kepada Yakub Israel. Yesaya 40 pada ayat yang ke-27, sama seperti umat Israel yang berdosa. Yesaya 42 ayat yang ke-24, demikian juga Yakub berdosa. Yesaya 43 ayat yang ke-27, dari antara bapa leluhur dialah yang paling terhina, seorang penipu. Kejadian 7 ayat 36, namun ia bergaul dengan Tuhan dan akhirnya ia diberkati. Diberi nama Israel, bapa suatu bangsa besar yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kejadian 12 ayat 3. Jangan takut, dengan seruan ini dibuka janji keselamatan sebagai ganti kepala keluarga Allah menebus umatnya, melepaskan dan mengambil dia kembali. Pembebasan dari Babel itu telah diputuskan dan pasti akan dilakukan. Dalam diri Bapa Israel, Allah telah memanggil Israel dengan nama dan diberikan kepada suatu fungsi yang tertentu. Engkau ini kepunyaanku, dan Allah bertanggung jawab sebagai penebus. Dalam pembacaan kita pada ayat yang kedua, sungai-sungai deras yang menghanyutkan dan api yang menghanguskan disebut di sini sebagai suatu contoh bencana yang akan mengancam hidup orang dan sekaligus mewakili segala bahaya yang ditakuti orang, sehingga arti ayat ini dapat diringkaskan demikian. Tuhan akan melindungi umatnya dari mara bahaya maupun juga
termasuk nyala api tidak akan membakar engkau. Daniel pasal yang ketiga. Lalu dalam pembacaan kita pada ayat yang ketiga a, sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah yang memperkenalkan kepribadiannya dengan nama Yahweh. Tuhan yang rela mengikat diri kepada umatnya menjadi Allahmu. Allah menjamin kehidupan umatnya sebagai yang maha kudus. Allah Israel yang tadinya menghukumnya tetapi kini diselamatkan. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ketiga b, untuk membebaskan umatnya, Allah mengendalikan sejarah sedemikian rupa sehingga umatnya dimerdekakan. Aku menebus engkau dari Mesir secara harafiah. Aku memberikan Mesir menjadi tebusan bagimu. Tuhan menebus umatnya yang kehilangan hak hidup oleh karena kesalahan-kesalahannya. Tebusan itu mahal. Bangsa-bangsa serta negeri-negeri diberikan Tuhan sebagai ganti nyawa umatnya, yaitu Mesir, Ethiopia, dan Seba, yang dikenal pada zaman kuno adalah kurang berharga di mata Tuhan daripada umatnya yang kecil, yang miskin, dan tersebar. Lalu dalam pembacaan kita pada ayat yang keempat, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan memandang Israel berharga. Kata ini bisa dipakai untuk darah dan nyawa manusia yang berharga. Israel tidak berharga dan mulia jika tidak diangkat dan dikasihi oleh Tuhan. Lalu dalam pembacaan kita pada ayatnya yang kelima, jangan takut, aku ini menyertai engkau. Penyertaan Tuhan ini nyata dalam berkat yang diberikannya. Aku akan mendatangkan dan menghimpun anak cucumu seperti gembala mengumpulkan dombanya. Demikian juga aku akan mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel setelah dihukumnya. Bukan hanya Israel saja, tetapi semua orang yang secara sukarela percaya pada Tuhan, dan mereka ini juga akan dihimpun dan dikumpulkan kembali ketika Kristus datang untuk memerintah dengan damai atas dunia. Lalu dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-6, dari jauh kembali dari Babel merupakan peristiwa yang amat penting di sini. Namun umat Allah juga kembali dari tempat-tempat lain sesudah Persia mengizinkan Yerusalem dan Yehuda didiami kembali. Lalu dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-7, semua orang akan tiba dengan selamat. Allah tidak akan melupakan mereka, Allah akan mengumpulkan mereka kembali. Allah akan melakukan hal ini supaya nyata bagi bangsa-bangsa lain bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada Allah bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari uraian teks di atas ada beberapa hal yang menjadi pesan bagi kita sebagai umat Tuhan yang percaya padanya. Jika Tuhan berkata jangan takut, maka hal itu berarti Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Artinya kita tidak perlu takut terhadap siapapun atau situasi dan kondisi apapun, karena perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan mengenal siapa diri kita sebenarnya. Itulah sebabnya Ia memanggil kita sesuai dengan nama kita, karena kita adalah milik kepunyaannya. Kita berharga karena kita adalah milik Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaannya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik kepunyaan Kristus, karena kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh darahnya. Tuhan Yesus menebus kita dan menjadikan kita berharga supaya kita dapat memuliakan Allah melalui hidup kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, lalu dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya kepada zaman akhir. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang dengan darah yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah darah Tuhan Yesus Kristus, supaya melalui penebusannya, Tuhan ingin bekerja lebih lagi dalam hidup kita dan ingin memakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan memilih kita apa adanya, menebus dan menjadikan kita berharga, supaya hidup kita dipakai secara supranatural dalam tangannya. Yohanes 15 ayat 16, sebagai manusia, kita tidak sanggup mencari Tuhan tanpa Tuhan yang lebih dahulu mencari dan memilih kita, supaya kita hidup sesuai dengan rencananya yang besar. Dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah hamba bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Abraham menerima janji secara supranatural bagi keturunannya bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang dan pasir, ketika dia sama sekali belum memiliki anak. Namun dia tetap percaya, taat dan setia menantikan janji Tuhan. Setiap kali Tuhan memberikan janji kepada kita, yang Tuhan inginkan adalah respon iman dari kita untuk percaya, taat dan setia terhadap janjinya. Apa yang Abraham alami menjadi contoh bagi kita ketika secara natural situasi dan kondisi mustahil dan tidak ada harapan, maka pada saat itulah kuasa supranatural Tuhan yang dinyatakan. Kejadian 15 ayat 5, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Pada saat Abraham dan Sarah sudah tidak ada harapan apa-apa, Tuhan memberikan keturunan sebagai penggenapan janji. Itulah Ishak yang kita sebut anak perjanjian. Dari Ishak maka lahirlah Yakub yang kemudian menjadi Israel, umat yang dikasihi Allah. Kita dipilih oleh Tuhan karena kita berharga, bukan berdasarkan penilaian orang lain ataupun diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan sendiri memilih dan mengenal kita. Tuhan tahu dan mengenal diri kita yang sebenarnya, dan Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya apapun perkataan dan perilaku orang lain terhadap kita, jangan berkecil hati atau kecewa, karena kita tetap berharga, mulia, dan dikasihi oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 1, jika kita adalah kepunyaan Tuhan, maka apapun yang terjadi dan menimpa kita tidak akan terlepas dari perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin dan berhak sepenuhnya atas hidup kita. Kita berharga. Itu sebabnya Tuhan akan mengubahkan keadaan kita dari kutuk menjadi berkat. Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, kita akan alami sama seperti yang Yusuf alami. Sekalipun orang lain merekayasa hal-hal yang jahat dan buruk, bahkan mendatangkan kutuk atas hidup kita, namun Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan akan mengubahkan keadaan kita, asalkan kita tidak mengalami kepahitan dan kekecewaan. Yesaya 43 ayat yang keempat, Tuhan akan mengubah keadaan kita asalkan kita bersungguh hati
untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berharga untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan dan memanifestasikan kerajaan-Nya. Pertama Korintus 1 ayat yang ke-26. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk menjadikan apa yang berarti. Kita ada karena Tuhan melihat dan memilih kita berdasarkan perjanjian yang Tuhan buat atas hidup kita. Dia mengasihi kita dan memilih kita untuk tujuannya yang besar. Dalam Roma 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Dalam Roma 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-32 berkata, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ingatlah saudara-saudara bahwa semua kelebihan yang kita miliki, talenta, karunia, hikmat, kepintaran, akal budi, jabatan, harta, dan kekayaan, semuanya itu semata-mata karena pemberian Tuhan dalam hidup kita yang kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita berharga, maka Tuhan menganugerahkan semuanya itu kepada kita. Itu sebabnya kita harus senantiasa taat kepada firman Tuhan. Karena jika kita tidak taat, maka hal itu berarti kita memberontak terhadap Tuhan. Kita berharga karena kita hidup dalam kesatuan dan kerukunan supaya kita diberkati. Dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan memerintahkan berkat atas hidup kita. Dan hal itu dimulai dari kesatuan dalam keluarga. Jika suami istri sebagai orang tua dan anak-anak hidup rukun, sehati dan dalam kasih bersama, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, berkat Tuhan akan mengalir. Jika kita sehati di dalam keluarga, maka kita juga akan sehati dalam persekutuan jemaat. Jika kita memiliki kesehatian bersama dalam iman dan sehati dalam roh, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan mengalami terobosan dalam dosa-dosa kita, sehingga pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jika Tuhan memilih kita, maka hal itu berarti Tuhan juga memilih keluarga kita, Tuhan memilih gereja kita. Itulah sebabnya di dalam persekutuan apapun latar belakang kita, status sosial dan sebagainya, kita tetap sama nilainya di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang membedakan. Jika kita sehati dan seiman, maka tidak akan ada kekecewaan, kepahitan, dendam, iri hati, minder, atau apapun. Karena kita semua telah dipilih oleh Tuhan dan kita berharga. Kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Untuk itu, kita harus mengundang Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Di dalam kita akan memasuki kehidupan yang baru, yang kita sebutnya normal. Dia akan melindungi kita. Jangan takut. Aku ini mengasihi engkau. Itulah janji pemeliharaan Allah bagi umat yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hidupmu
pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan kasihi, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Abraham, Ishak, Yakub, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami beribadah dari rumah kami masing-masing saat ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami. Sempurnakanlah firman ini oleh kuasa Roh Kudus, supaya firman ini mendapat tempat di hati kami untuk menjadi suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Kami berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu di Bethlehem Kuala Kencana dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan dalam melakukan setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Biarlah kami melakukan semua itu dengan takut akan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan telah titipkan kepada tiap-tiap keluarga, berkati mereka dalam pertumbuhan, dalam bangku pendidikan, dalam mereka mencari pekerjaan, dalam mereka mencari jodoh, supaya mereka mendapatkan yang terbaik, yang kesemuanya berasal dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu GKI di tanah Papua. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam melakukan semua tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan. Jauhkan mereka dari segala susah mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Dan biarlah Tuhan menambah-nambahkan hikmat-Mu kepada Bapak Ketua Sinode di dalam akan memimpin gereja-Mu GKI di tanah Papua. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga secara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, penatua, siamas, guru sekolah minggu, badan pelayan unsur-unsur, pendeta, dan pelayan-pelayan Allah yang lain yang Tuhan percayakan untuk menopang pelayanan-Mu di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan berkati mereka sekalian dan berikanlah roh kesetiaan supaya mereka tetap setia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami
Biarlah kesemuanya itu kami boleh rasakan, boleh kami alami Tuhan. Bukan karena kami, tetapi semua itu karena berasal dari Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami Tuhan, untuk semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami, di hari-Mu yang kudus ini, kami boleh datang dari rumah kami masing-masing untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami wujud nyatakan itu di dalam kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, seberapapun yang kami berikan di saat ini, Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini, memberkati pengucapan syukur perpuluhan yang mereka boleh berikan, supaya kesemuanya itu Tuhan dapat dipakai untuk dapat menopang penata layanan jemaat klasis bahkan sampai di sinode. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk PT Freeport Indonesia dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati perusahaan ini, jauhkan perusahaan ini dari segala gangguan, mara bahaya. Biarlah perusahaan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Karena itu kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan mereka, tambahkan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengambil keputusan, membuat kebijakan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada siapa Tuhan, kepada siapa saja yang ikut ada di dalam perusahaan PT Freeport Indonesia. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan pakai mereka sekalian Tuhan sebagai wakil-Mu di dalam dunia ini, untuk dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada masyarakat. Terlebih Tuhan, kepala para medis, kami berdoa Tuhan pakai mereka Tuhan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, terlebih di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kami akan memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan berkati kami sekalian, jauhkan kami dari segala susah mara bahaya Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang akan menjaga, melindungi kami untuk kami akan memasuki minggu kerja yang baru. Dan akhirnya Bapa dalam kerajaan surga, terimalah kami semua yang boleh beribadah di saat ini, dan biarlah kami dapat menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan-Mu. Janganlah kehendak kami yang jadi Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 167 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Karena itu kita menyanyikan ayat pertama kedua dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri dari nyanyian rohani 167 di atas satu alas dan kata-kata selanjutnya. Di atas satu yang kuat dan megah, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Terpilih dari bangsa seluruh dunia,
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.